Bayangkan, dalam satu pagi yang tenang, sebuah negara yang selama ini dikenal dengan pertahanan udara terkuat di dunia mendadak lumpuh. Tanpa aba-aba, rudal hipersonik meluncur dari arah Iran dengan kecepatan yang tak masuk akal, menembus langit Israel dan menghantam bendungan terbesar yang selama puluhan tahun menjadi sumber kehidupan jutaan warganya. Dalam hitungan menit, struktur megah itu runtuh, air bah menerjang, dan 15.000 rumah lenyap bagai ditelan bumi. Tangisan, jeritan, dan kepanikan berubah menjadi satu pemandangan mengerikan. 579 nyawa melayang seketika. Namun bencana itu hanyalah awal. Dari balik banjir, rahasia gelap terbongkar. Peti-peti amunisi, kontainer baja, bahkan senjata canggih yang seharusnya tersembunyi di bunker militer justru muncul ke permukaan. Dunia tersentak. Benarkah bendungan itu bukan sekadar fasilitas sipil, melainkan gudang persenjataan bawah tanah Israel? Iran dengan bangga mengklaim serangan itu sah, sementara Israel menutup rapat kebenaran. Dunia terbelah, rakyat menjerit, dan Dewan Keamanan PBB pun kacau. Kini pertanyaan besar menggema, apakah ini sekadar serangan balasan? Atau awal dari perang besar yang akan mengguncang Timur Tengah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Selamat datang di channel Kahiyang News. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton video ini hingga selesai. Jangan lupa juga untuk menulis sholawat di kolom komentar agar mendapat syafaat di hari akhir. Saya doakan semoga sehat, kaya raya, dan bahagia. Pagi itu, langit Israel tampak biasa saja. Matahari mulai memanjat di ufuk timur, memantulkan sinarnya ke permukaan bendungan terbesar di negeri itu. Bendungan yang selama puluhan tahun menjadi kebanggaan sekaligus urat nadi kehidupan. Dari sinilah jutaan warga mendapatkan air bersih, pembangkit listrik tenaga air, dan perlindungan dari kekeringan yang kerap melanda kawasan Timur Tengah. Tak ada yang menyangka, dalam hitungan menit, bendungan megah itu akan berubah menjadi kuburan massal. Di markas militer Israel, layar radar berputar tanpa henti, memantau udara seperti biasa. Operator muda berseragam abu-abu menatap monitor dengan mata lelah. Clear, tidak ada tanda ancaman, gumamnya. Namun beberapa detik kemudian, sebuah titik kecil melintas cepat di layar. Begitu cepat hingga hampir tak terlihat. Saat ia hendak memperbesar tampilan, alarm mendadak berbunyi, melengking menusuk telinga. Para komandan berhamburan dari ruang rapat, berusaha mencari penjelasan. Rudal hipersonik terdeteksi. Kecepatan Mach 9. Arah dari timur, Iran! Teriak salah satu teknisi dengan wajah pucat pasi. Kepanikan melanda. Iron Dome, sistem pertahanan kebanggaan Israel, diaktifkan seketika. Namun semua orang di ruangan itu tahu, rudal hipersonik bukan ancaman biasa. Dengan kecepatan luar biasa, lintasannya sulit diprediksi dan hampir mustahil dicegat. Beberapa menit kemudian, langit di atas bendungan yang megah itu bergetar hebat. Burung-burung beterbangan panik. Warga yang sedang beraktivitas di sekitar wilayah tersebut melihat kilatan cahaya mendekat, diikuti suara menggelegar yang merobek keheningan pagi. Boom! Dentuman itu begitu keras, hingga kaca-kaca rumah di radius puluhan kilometer pecah bersamaan. Rudal hipersonik itu menghantam bagian tengah bendungan, tepat di struktur beton yang menopang jutaan kubik air. Ledakan besar disertai kobaran api, meledakkan sebagian besar dinding bendungan. Dalam hitungan detik, retakan menganga semakin lebar, air mulai meluap deras. Seorang nelayan yang kala itu berada tak jauh dari lokasi hanya sempat menjerit lirih, sebelum tubuhnya tersapu oleh gelombang pertama yang memecah. Saksi mata menggambarkan pemandangan mengerikan. Air bercampur puing-puing beton menghantam pemukiman, menumbangkan pohon-pohon, menghanyutkan mobil, bahkan meluluh lantakan rumah-rumah sederhana. Kami mendengar suara seperti kiamat. Suara air bergemuruh yang tak bisa dihentikan, ujar seorang warga sambil menangis histeris. Bagi banyak orang, serangan ini terasa mustahil. Bendungan itu bukan hanya infrastruktur vital, melainkan simbol keamanan nasional. Tapi kini, simbol itu hancur berantakan. Dan Israel, yang selama ini merasa memiliki pertahanan udara tak tertembus, akhirnya merasakan betapa rentannya mereka di hadapan teknologi hipersonik Iran. Dalam kekacauan itu, sirene darurat meraung di berbagai kota terdekat. Pesan darurat dikirim ke ponsel warga, evakuasi segera, bendungan jebol.
Namun bagi ribuan orang yang tinggal di lembah dan dataran rendah, peringatan itu datang terlambat. Air bah sudah lebih cepat daripada kaki manusia. Air melesat dengan kecepatan mengerikan, membentuk gelombang besar setinggi gedung bertingkat. Jalan raya berubah menjadi sungai berarus deras, menelan apa saja yang dilaluinya. Mobil-mobil terbawa arus seperti mainan. Beberapa bus sekolah yang sedang melintas pun ikut terjebak. Anak-anak berteriak ketakutan, sebagian dari mereka menempel sekaca meminta tolong, namun arus deras tak memberi ampun. Dalam waktu kurang dari 1 jam, lebih dari 15.000 rumah sudah tenggelam. Atap-atap rumah yang sebelumnya berdiri kokoh kini hanya terlihat sebagian, seperti pulau-pulau kecil di tengah lautan baru yang terbentuk. Banyak keluarga naik ke atap rumah, melambaikan tangan, berteriak meminta pertolongan, namun perahu penyelamat tak kunjung datang. Pasukan penyelamat Israel Defense Forces (IDF) sebenarnya berusaha menurunkan helikopter, tetapi angin kencang dan serpihan puing membuat misi evakuasi sangat berbahaya. Di sebuah kota kecil dekat bendungan, seorang ibu muda mencoba berenang sambil menggandeng kedua anaknya. "Pegang erat, jangan lepaskan!" teriaknya. Namun arus terlalu kuat. Tangannya terlepas dan kedua anaknya hanyut dalam sekejap. Jeritan sang ibu menusuk hati, namun tak ada yang bisa menolong. Pemandangan serupa terjadi di berbagai lokasi. Anak-anak, lansia, bahkan hewan peliharaan tak mampu melawan derasnya air. Laporan resmi pemerintah menyebut 579 orang meninggal dunia pada hari pertama. Jumlah itu terus bertambah seiring pencarian korban. Di antara mereka terdapat puluhan bayi dan anak-anak sekolah. Ratusan orang dinyatakan hilang, diperkirakan ikut hanyut bersama rumah dan kendaraan mereka. Banyak jasad baru ditemukan berhari-hari, kemudian terjebak di reruntuhan atau tersangkut di pepohonan. Seorang petugas medis menggambarkan situasi itu sebagai neraka di bumi. Rumah sakit kewalahan menerima gelombang korban luka, patah tulang, kepala terbentur, hingga sesak napas. Karena hampir tenggelam, generator darurat dinyalakan karena listrik padam total. Dokter bekerja tanpa henti, sebagian bahkan harus menjahit luka hanya dengan penerangan lampu senter. Sementara itu, media internasional segera menyoroti tragedi ini. Gambar-gambar dramatis membanjiri layar televisi. Banjir yang menghanyutkan kota, warga berlarian panik, dan helikopter yang mencoba mengevakuasi korban. Namun ada satu hal yang membuat dunia semakin terperangah. Bukan hanya karena jumlah korban, tetapi juga lokasi strategis bendungan yang ternyata menyimpan rahasia besar. Di bawah air yang meluap itu, tersembunyi sebuah gudang senjata bawah tanah milik Israel. Banyak yang mengira berita ini hanya rumor. Namun beberapa rekaman amatir menunjukkan peti-peti besi besar terapung di antara puing-puing. Beberapa bahkan meledak kecil, memunculkan bola api di tengah banjir. Bagi warga sipil yang sudah ketakutan, pemandangan ini menambah horor. Banjir bukan hanya membawa air, tetapi juga bom berjalan. Seorang saksi mata berkata, "Kami melihat kontainer besar dengan tanda-tanda militer, hanyut begitu saja, lalu meledak. Apakah itu senjata? Mengapa disimpan di bendungan?" Pertanyaan ini menimbulkan spekulasi besar. Apakah Israel memang sengaja menyembunyikan gudang senjata di fasilitas sipil agar terlindungi dari serangan? Jika benar, maka tragedi ini tak hanya bencana alam, melainkan juga skandal politik. Di tengah hiruk-pikuk evakuasi, banyak warga mulai marah. Mereka bukan hanya menyalahkan Iran yang menembakkan rudal, tetapi juga pemerintah mereka sendiri. "Kami bukan tentara, kami rakyat biasa. Mengapa kami harus menanggung resiko karena senjata disimpan di tempat seperti ini?" teriak seorang ayah yang kehilangan istri dan 2 anaknya. Kemarahan bercampur duka melanda seluruh negeri. Israel yang selama ini dikenal sebagai negara dengan sistem pertahanan paling canggih, kini justru terlihat rapuh. Bukan hanya pertahanannya yang bocor, tetapi juga rahasia kelam yang terbongkar bersama banjir. Dunia menunggu jawaban, sementara warga Israel menunggu satu hal, keadilan bagi mereka yang kehilangan segalanya. Ketika air bah perlahan surut, yang tersisa hanyalah pemandangan kehancuran yang sulit dipercaya. Jalan raya retak seperti dipukul palu raksasa, rumah-rumah hancur bagai mainan, dan lumpur tebal menutupi setiap sudut kota. Namun dari balik kehancuran itu, sebuah fakta mencengangkan mulai terkuak. Para relawan penyelamat yang menyusuri reruntuhan menemukan benda-benda aneh.
Kontainer baja bercat hijau gelap dengan tulisan samar dalam bahasa Ibrani. Beberapa di antaranya masih terkunci rapat, sementara yang lain terbuka dan menyingkap isi yang membuat bulu kuduk berdiri, senjata-senjata canggih, amunisi, hingga peluncur roket. Awalnya, masyarakat mengira itu hanyalah kebetulan, mungkin peralatan militer yang terseret dari markas terdekat. Namun, semakin banyak kontainer bermunculan di permukaan air, semakin jelas bahwa ini bukan kebetulan. Investigasi mendalam dari media internasional mengungkap bahwa di bawah bendungan tersebut terdapat kompleks gudang senjata bawah tanah yang selama ini dirahasiakan. Lokasi itu diduga digunakan untuk menyimpan senjata berteknologi tinggi, termasuk amunisi presisi dan perangkat elektronik militer yang seharusnya tidak berada di area sipil. Salah satu jurnalis asing yang berhasil masuk ke lokasi bercerita, "Saya melihat deretan kontainer berisi misil kecil, bahkan beberapa perangkat nuklir miniatur. Air banjir menghanyutkannya begitu saja. Tidak ada pengamanan. Semua orang bisa melihat, merekam, bahkan menyentuhnya." Video amatir yang viral di media sosial memperlihatkan peti besar bertanda radiation warning terseret arus hingga menabrak rumah warga. Ledakan kecil pun terjadi memunculkan kobaran api di tengah lumpur. Adegan itu menimbulkan ketakutan baru. Banjir bukan hanya bencana air, melainkan juga potensi ledakan besar jika senjata-senjata itu tak segera diamankan. Kemarahan publik pun memuncak. Warga yang kehilangan keluarga mulai menuding pemerintah mereka sendiri. "Kami mati bukan hanya karena air, tapi karena rahasia kotor yang mereka sembunyikan," teriak seorang ibu di depan kamera televisi internasional. Aksi protes kecil meletus di beberapa kota. Para pengunjuk rasa membawa poster dengan tulisan, "Kami bukan tameng hidup dan hapus senjata dari tanah kami." Israel Defense Forces, IDF, mencoba menutup rapat informasi ini. Dalam konferensi pers, juru bicara militer hanya menyebut adanya kerusakan infrastruktur strategis tanpa merinci. Namun para analis keamanan di Eropa dan Amerika tak tinggal diam. Laporan rahasia bocor ke media menyebutkan bahwa gudang bawah tanah itu diduga menyimpan persenjataan yang melanggar perjanjian internasional. Jika benar, maka Israel bukan hanya gagal melindungi warganya, tetapi juga melakukan pelanggaran besar di mata dunia. Seorang analis pertahanan dari Jerman mengatakan, jika bendungan itu hanyalah fasilitas sipil, korban jiwa tentu tak sebanyak ini. Tetapi karena ada bunker senjata di bawahnya, kerusakan menjadi berlipat ganda. Ini skandal berbahaya yang bisa mengubah persepsi global terhadap Israel. Di saat dunia heboh, Iran justru mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Seorang pejabat tinggi militer Iran dengan lantang menyatakan bahwa target mereka memang bendungan tersebut, karena diyakini menyembunyikan senjata berbahaya. "Kami tidak menyerang rakyat sipil. Kami menyerang fasilitas militer terselubung yang menyamar sebagai infrastruktur sipil," ujarnya. Pernyataan itu membuat dunia terbelah. Ada yang percaya, ada pula yang menuduh Iran hanya mencari alasan untuk menjustifikasi aksi brutalnya. Namun fakta di lapangan berbicara. Peti-peti amunisi yang terapung, ledakan kecil yang terjadi di tengah, banjir, dan video-video yang tak bisa lagi disensor menjadi bukti nyata. Israel kini berada di persimpangan, apakah akan mengakui kebenaran atau terus menutupinya. Sementara itu, rakyatnya sendiri menanggung luka mendalam, kehilangan keluarga, rumah, dan kini dipaksa hidup dalam ketidakpastian. Tragedi ini langsung mengguncang dunia. Di markas besar PBB, Dewan Keamanan menggelar sidang darurat. Suasana penuh ketegangan. Amerika Serikat berdiri teguh membela Israel, menyebut serangan Iran sebagai tindakan teroris negara yang mengancam stabilitas global. Namun Rusia dan China mengambil sikap berbeda, mendukung Iran dengan alasan serangan itu sah karena menyasar fasilitas militer tersembunyi. Perdebatan sengit terjadi, bahkan hampir membuat sidang bubar tanpa hasil. Di jalanan ibu kota negara-negara Arab, ribuan orang turun ke jalan, mereka membawa bendera Palestina dan Iran meneriakkan dukungan atas serangan itu. Bagi mereka, apa yang dilakukan Iran adalah balasan atas puluhan tahun agresi Israel terhadap tetangganya. Akhirnya ada yang berani menghantam jantung Israel, teriak seorang demonstran di Beirut. Namun di sisi lain, dunia barat justru menyaksikan dengan cemas. Khawatir tragedi ini akan memicu perang regional yang lebih besar. Sementara itu, di dalam negeri Israel sendiri, situasi tak kalah kacau. Ribuan orang masih mengungsi di tenda-tenda, bus darurat hidup dengan suplai air dan makanan terbatas.
Banyak dari mereka marah bukan hanya karena kehilangan rumah, tetapi juga karena merasa dikhianati. Kami bukan tentara, kami rakyat biasa, tapi mereka menjadikan kami tameng, kata seorang penyintas dengan suara serak. Kehilangan 3 anggota keluarganya. Di media sosial, gelombang kritik semakin membesar. Tagar Israel cover up menjadi trending internasional. Ribuan warganet menuntut agar Israel membuka seluruh data tentang fasilitas militer yang mereka sembunyikan di bendungan. Tekanan publik membuat pemerintah Israel kian terpojok. Beberapa menteri mulai saling tuding di parlemen, bahkan kabar menyebutkan terjadi perpecahan di tubuh kabinet. Di tengah kekacauan itu muncul ancaman baru. Iran mengumumkan bahwa mereka masih memiliki puluhan rudal hipersonik siap diluncurkan jika Israel berani membalas. Sementara Israel dengan wajah muram berjanji akan melakukan respon besar-besaran terhadap serangan tersebut. Dunia pun menahan napas. Akankah tragedi bendungan ini menjadi pemicu perang terbuka yang melibatkan banyak negara? Ataukah justru menjadi titik balik yang memperlihatkan kerentanan Israel selama ini? Para pengamat militer menilai serangan ke bendungan ini bukan hanya serangan fisik, melainkan juga psikologis. Israel yang selama ini dielu-elukan sebagai negara dengan pertahanan udara terkuat di dunia, kini terbukti rapuh di hadapan teknologi baru. Masyarakat internasional mulai meragukan reputasi Iron Dome, dan lebih parah lagi, mulai mempertanyakan integritas Israel di mata hukum internasional. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Di kota-kota Israel, warga masih hidup dalam ketakutan, waspada terhadap kemungkinan serangan berikutnya. Di Iran, rakyat bersorak bangga, memuji pemerintah mereka yang dianggap berhasil menorehkan sejarah. Sedangkan dunia menatap dengan mata lebar bertanya-tanya. Apakah ini awal dari perang besar yang tak bisa dihentikan, atau hanya prolog dari kehancuran yang lebih dahsyat? Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga sehat, kaya raya dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.